Halo bro, guys, dan semua teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Faris Rantau Official. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih sama-sama diberi kesehatan sehingga kita masih bisa belajar lagi bareng. Oke, sesuai janji saya kemarin di video selanjutnya, sebelumnya saya berjanji akan membuatkan rincian pengeluaran dan pendapatan usaha pecel lele, yaitu nanti sama dengan hasilnya. Soalnya yang namanya orang usaha itu tidak boleh hanya pintar masak, hanya pintar jualan, tapi harus pintar ngatur uang, ngatur pengeluaran. Jadi sesuai dengan niatnya usaha berjualan untuk mendapatkan hasil, bukan hanya berjualan hanya capeknya doang tapi hasilnya nggak ada. Jadi buat teman-teman yang jualan apa aja, usaha apa aja, itu harus pinter memanage pengeluaran, mengatur, mengelola pendapatan agar tidak boncos, tidak bekerja hanya dapat capeknya aja. Oke, langsung saja ya. Ini tadi malam sengaja sudah saya buatkan rinciannya agar tidak lama dan agar lebih mudah menjelaskannya. Jadi langsung saja ya. Kalau untuk jualan lalapan pecel lele sesuai dengan judulnya, cara menghitung pendapatan usaha pecel lele, yaitu kita mulai dari pagi bangun tidur kita langsung ke pasar ya. Langsung aja, silakan diperhatikan baik-baik agar teman-teman paham ya, kita sama-sama belajar. Nanti kalau misalkan saya ada kesalahan, boleh komentar di kolom komentar biar saya ada ilmu baru juga. Kalau misalkan ada yang kekurangan, biasa namanya manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Di sini intinya kita sama-sama belajar. Oke, langsung saja ya. Pagi kita ke pasar ya, belanja ya. Seperti di sini ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Di sini kita pertama belanja timun. Timun 2 kilo 15.000. Kubis 3 kilo 18.000. Kemangi 10.000. Terus terong 1 kilo 6.000. Cabai hijau 3.000. Tomat 4 kilo 20.000. Cabai rawit 1 kilo 55.000. Gula pasir 1 kilo 12.000. Jeruk 1 kilo 8.000. Dan minyak 2 kilo 32.000. Di total semua ketemu 179.000. Terus untuk dagingnya, ayam 8 kilo kali 1 kilonya 35.000 sama dengan 28.000. Lele 3 kilo per kilonya 26.000 sama dengan 78.000. Ikan laut 1 kilo per kilonya 35.000 sama dengan 35.000. Tempe 20.000 sama tahu 15.000. Di total 428. Nah, jadi total belanjanya ini pagi aja di pasar sama daging-dagingnya. Jadi ini ditambah ini sama dengan 670.000. Jadi belanjanya segitu. Nah, kita akan masak. Habis itu sore jualan. Kalau misalkan semua habis kita jualan, itu kalau ayam segini, lele segini, terus tempe tahu ikan laut habis seginilah. Ini contoh aja ya, yang penting kan tahu cara ngitungnya. Itu perkiraan saya, ini sesuai kebiasaan yang saya ingat. Itu biasanya dapat omsetnya satu malam 1.200.000. Itu omset kotor ya. Jadi 1.200.000 itu kita kurangi pengeluaran yang tadi pagi itu, yaitu 607.000 ini. Jadi 1.200.000 dikurangi 607.000 ini sama dengan 593.000. Nah, ini pendapatannya ya, pendapatan sementara setelah dikurangi belanja tadi pagi 593.000. Kita kan ngekos, kalau yang merantau kita ngekos misalkan 1 bulan kosnya itu 500 bersih dah sama listrik dan air. Jadi kita hitung per tahun dulu ya. Jadi kalau per tahun kan 6 juta ketemunya. Terus kita nyewa ruko per tahunnya 8 juta. Jadi ruko sama kos-kosan per tahun itu di total 14 juta. Nah, dari uang yang kita dapat itu 593.000 ini kita harus nyicil
jangan ditabung semua, kita harus ingat biar kos-kosan sama rukonya ini tidak nunggak, tidak kaget nanti. Jadi kita sisihkan ngambil 50.000 per hari. Nah, kita sisihkan 50.000 per hari, ini dikali 30 hari kan 1.500.000 ya. 1.500.000 itu per bulannya. Jadi karena kita tujuannya per tahun ini, kita kalikan 12, jadi totalnya sama dengan 18 juta. Nah, ini masih sisa. Kita sehari itu nyisihin 50.000, jadi 1 tahun ketemu 18 juta, sisa masih untuk bayar kos-kosan sama ruko. Sisa 4 juta, 18 kurangi 14 juta. Nah, jadi dari sini kita sudah ketemu ya, penghasilan per hari bersihnya itu yaitu sama dengan 593.000 dikurangi 50.000 sama dengan 543.000. Jadi kita harus punya 2 buku tabungan. Yang satu buku tabungan khusus untuk kontrakan, yang 2 buku tabungan pribadi. Jadi yang satu tabungannya kasih 50.000, jadi tabungan pribadi kita bersihnya ini 543.000. Jadi penghasilan kita kalau semua ini habis, kalkulasinya itu sehari kita misalkan modalnya 607.000, terus dapat uang 1.200.000-an, ini kita dapat hasil bersih tiap hari kalau usaha pecel lele itu kurang lebih 543.000. Soalnya yang 50.000 ditabung khusus untuk kontrakan, jadi aman, kita sudah gak mikir-mikir buat kontrakan lagi. Nah, sekarang kita kalkulasi untuk 1 bulannya. Jadi tadi 543.000 per hari, anggaplah 500.000 aja dibulatkan per hari, dikali 30, jadi kan 15 juta itu ya. 500 kali 10 5 juta, kali 20 10 juta, kali 30 15 juta. Jadi per bulannya itu kita omset bersihnya 15 juta. Nah, nanti kita kan punya kebutuhan lagi itu, kebutuhan pribadi atau apa nggak tahu 1 bulan itu, atau ngirim orang tua yang punya anak, mungkin punya anak, mungkin keperluan pribadi lah. Jadi 15 juta itu mungkin kita keperluan pribadi habis 5 juta. Jadi per bulan itu omset bersih kita itu kurang lebih 10 juta. Nah, ini penghasilan bersihnya ya, bukan omset ya. Jadi penghasilan bersih kita kurang lebih kalau untuk usaha pecel lele di pinggir jalan, lalapan di pinggir jalan, kurang lebih per bulan itu 10 juta bro. Ini bersihnya. Kalau kita misalkan ngitung omsetnya ya kurang lebih seginilah, 1.200.000 ini pendapatan. Anggap kalkulasi kan kadang kita 1 malam dapat 1.200.000, 1.300.000, kadang 1 juta, kadang 900. Ya anggap kita ambil tengah-tengahnya aja, misalkan 1 juta biar gampang hitungnya. Ini omset kotor, kalau dikali 30 berarti kan omset kita 30 juta. Jadi udah ngalah-ngalahi gaji manajer itu udah. Jadi makanya buat teman-teman yang pingin usaha lebih semangat lagi, karena memang biasanya usaha yang jualan nasi itu lebih banyak untungnya daripada jualan yang lain. Ini di level yang sama ya, nggak besar nggak kecil, sedang lah di pinggir jalan, besarnya segitulah. Jadi omset kotornya itu kurang lebih 30 juta. Jadi kan udah ngelebihi manajer. Jadi silakan teman-teman yang pingin usaha, silakan belajar lagi biar lebih semangat lagi. Jadi ini saya bocorkan, kasih gambaran kurang lebih pendapatan usaha pecel lele pinggir jalan kurang lebih segitu. Jadi kalau omset kotornya per bulan itu 30 juta,
omset bersihnya per bulan itu 10 juta. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, semoga tambah semangat lagi belajarnya. Yang pingin usaha semoga cepat terrealisasikan usahanya, semoga diberi kelancaran juga. Cukup sekian video dari saya, semoga dapat menambah motivasi teman-teman untuk menjalani usaha. Terima kasih, selamat ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.